Balik lagi di Samber Podcast, saling bertemu. Makin bulat. Semoga penonton kita juga makin bulat. Bulat. Bulat apanya dulu? Bulat tekadnya. Oh enggak, kita sepaham. Aduh. Oke, udah lama kita nggak podcast, jadi itu mulu kayaknya opening. Udah lama nggak podcast. Openingnya kebanyakan libur. Ya, tapi mudah-mudahan ini kita bisa lanjut terus, dan kita mau coba untuk membahas kalau dipikir-pikir sebenarnya kita setiap podcast itu selalu membahas tentang sebuah permasalahan. Iya, betul. Tapi tenang, itu tandanya kita masih hidup, karena dengan memikirkan masalah berarti kita masih bisa berpikir. Ketika kita berhenti untuk memikirkan masalah, ada kemungkinan kita sudah tidur di bawah tanah. Betul. Tergantung ukurannya, panjang lebarnya tergantung bagaimana tinggi kita, Tergantung pakai peti atau tidak, atau Iya. pakai peti atau kayak apa. Betul, tergantung duitnya juga mau besar atau kecil kayak gitu. SSS rumah sangat sempit, susah selonjor. Wah, sampai-sampai selonjor saja sulit sekali. Oke, kita akan membahas tentang transisi kegiatan, di mana transisi kegiatan ini adalah bagaimana beberapa kali anak-anak kebutuhan khusus, atau mungkin juga bisa dilihat anak-anak yang umum juga, bahwa Itu terjadi juga pada umum ya. pada umumnya bahwa ketika anak berganti kegiatan, misalkan anak lagi asik nonton, terus tiba-tiba disuruh stop nontonnya untuk suruh mandi, atau misalnya anak lagi main pasir terus disuruh berhenti main pasir, terus disuruh makan kayak gitu, disuruh cuci tangan dulu, dan ada beberapa anak dan mungkin sebagian besar juga menolak terjadinya pergantian aktivitas kayak gitu, dan dimana akhirnya orang tua kemudian atau misalkan orang dewasa meminta anak mungkin 1 kali, 2 kali nggak didengarkan, 3 kali, akhirnya situasi semakin memanas, yang adanya terjadi ledakan emosi. Nah, kalau menurut teman-teman di sini mungkin ada yang bisa saling sharing mengenai transisi aktivitas, di mana menurutku berarti permasalahan ini harus dilihat sebagai sebuah hal yang memang masalah, atau sebenarnya hal-hal yang biasa aja, atau bagaimana? Ya, menurutku yang pertama memang ini juga terjadi ya pada anak-anak yang tanpa diagnosis juga. Aku pun juga ada juga terapi anak yang tanpa diagnosis juga, dan juga dia susah juga untuk transisi aktivitas ini. Dan menurutku mau itu berkebutuhan khusus atau enggak, emang transisi aktivitas itu emang perlu dilatih sih. Gitu. Dalam artian dilatih si anaknya, dan dilatih juga cara handlingnya ke si anak gitu. Dan bedanya adalah kalau yang berkebutuhan khusus dia memiliki sensitivitas yang cenderung lebih tinggi gitu. Walaupun emang beda-beda ya, maksudnya tingkatnya ada yang tinggi sekali, ada yang sedang, ada yang rendah gitu, tapi cenderungnya tinggi gitu. Nah, jadi memang, dan transisi aktivitas menurutku itu adalah hal yang paling sering terjadi masalahnya gitu. Entah di tempat terapi atau berada di luar lah, atau di rumah, terutama sih di rumah, atau misalnya lagi rekreasi, terutama sih rekreasi ya, yang sering terjadi ya kalau aku perhatikan. Jadi ketika misalkan kayak lagi di kebun binatang misalnya, lagi senang lihat jerapah, mungkin dia lihatnya jerapah mulu, diganti aktivitas aja nggak mau gitu. Jadi, dan transisi aktivitas itu apalagi kalau misalkan kita ngomongin sekolah, itu kan akan sering terjadi sekali ya. Betul. Transisi pelajaran, transisi pindah ruangan dan lain-lain. Istilahnya mengubah pulpen ke gunting aja kan itu termasuk transisi aktivitas juga tuh ya. Itu nanti juga perlu untuk dilatih juga gitu. Jadi memang menurutku sangat penting sih transisi aktivitas itu, dari segi ya itu tadi ya, dari segi kita yang cara megangnya, dan dari segi si anak sih gitu kalau dari aku. Pertanyaan lanjutannya, seberapa penting anak harus punya kemampuan transisi aktivitas? Bukankah masalah apa yang muncul ketika anak nggak bisa melakukan transisi aktivitas dengan baik? Ya, ya kemungkinan ketika misalkan anak itu tidak bisa melakukan transisi aktivitas, kemungkinan yang terjadi adalah meltdown, tantrum,
ketika aktivitas sebelumnya belum selesai, terus dia ke aktivitas selanjutnya, kemungkinan si anak akan nggak mood misalnya untuk melakukan aktivitasnya, atau biasanya tuh berasa tuh motivasinya tuh agak rendah gitu, dari segi dianya suka hilang-hilangan fokusnya, atau dia ngelemahin badan, atau kayak dia itu ketika jalan itu misalkan di putaran kedua oke, nanti putaran ketiga jadi malas ya. Jadi malas gitu. Efeknya sih itu sih buruknya. Iya. Jadi memang penting banget, karena ya sebenarnya sih gambarannya memang nggak memandang anak ya, maksudnya anak-anak non tipikal pun, bahkan kita pun yang orang dewasa kadang sering ngalamin kan. Nah kan hampir sering banget muncul kan budaya mageran, budaya ini itu kan sebenarnya salah satu faktor kelemahan handling kita untuk aktivitas kan. Nah kekurangan dari apa istilahnya orang-orang yang susah gitu ya buat bertransisi itu kan adalah punya sesuatu yang bener-bener nyaman banget ya, kayak anak-anak juga sama kan, misalkan lagi senang sama satu hal, nonton misalkan, atau kayak tadi lagi ngelakuin hal yang bener-bener dia suka, itu pasti akan susah banget kan. Nah jadi memang sangat penting sekali, karena ketika nanti anak itu nggak menyelesaikan atau nggak bisa mentransisi kegiatannya dengan baik, yang pasti akan terjadi itu kan dia akan mengabaikan tanggung jawabnya dia kan terkait kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, ya kayak mandi, makan, belajar dan segala macamnya, dan itu harus menjadi perhatian juga. Nah memang pada hakikatnya kita nggak bisa 100% mungkin mengendalikan diri untuk itu, apalagi untuk situasi yang tanda kutip tidak diwajibkan. Nah ketika kita kaitkan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, itu kan akan jadi concern sekali, karena memang basicnya pengendalian itu tuh akan terasa lebih sulit. Maksudnya untuk handling dirinya dia sendiri pun itu udah jadi satu hal yang cukup berat kan, maksudnya apalagi untuk mengendalikan diri untuk bisa in term menyelesaikan satu activity, terus dia nggak transisi ke yang lain yang notabene mungkin dia sendiri pun nggak tahu itu nyaman atau nggak buatnya kan. Makanya kalau ditanya penting ya sangat penting sekali gitu. Makan kadang aku sendiri pun gitu, ketika kayak contoh nih kayak lagi di rumah apalagi hari libur gitu ya, kadang kita udah nyaman nih nggak ada kegiatan kerja, nggak ada apa kan, padahal sebenarnya mungkin masih ada kegiatan yang harus kita selesaikan kan, tapi karena kita udah in term ini hari libur udah nggak ada kegiatan lain, jadi mengabaikanlah hal-hal yang lain. Jadi kayak misalkan mungkin mandi juga jadi enggak, terus kayak makan juga jadi ntar aja lah, orang nggak ada apa-apa, jadi santai kan kayak gitu. Bahkan itu juga bisa terjadi pada orang dewasa. Betul. Juga ya, orang dewasa dan mungkin normal orang gitu. normal dan istilahnya memang artinya kan ada reasonnya ya, maksudnya ketika lo mau untuk hari ini tidak ada aktivitas itu, hari ini di kamar aja misalnya, karena ya ternyata kan alasannya karena lelah atau karena pengen hibernasi lah istilahnya. Betul. Gitu. Makanya kan akhirnya ketika kita bilang aktivitas itu memang nggak bisa dipungkiri bahwa yang akhirnya mengikat kita untuk melakukan itu adalah tanggung jawab dan hal yang perlu kita kerjakan kan. Kalau misalkan nggak ada, ya pasti kita akan memilih chance untuk nggak mengerjakan. Nah makanya ketika tadi dikatakan pada anak berkebutuhan itu sangat-sangat penting gitu. Bahkan ya buat kita aja kan tadi yang kita bahas aja kan segitunya terjadi gitu, dan maksudnya bukan hal yang apa sih istilahnya, hal yang tabu banget, maksudnya udah lumrah sekali gitu. Bahkan aku juga punya yang bahkan aku ada pasien yang tanpa diagnosa itu transisinya ada juga loh yang susah gitu. Oke. Bisa dibilang ya cukup susah lah gitu. Jadi maksudnya memang nggak menjadi penentu sih ABK atau umum ya. Iya. Bahkan kadang kan karena emang dianya pintar, jadi pintar juga nolak, dia paham batasan orang bagaimana, atau mungkin dia biasa diberi keras dan lain-lain, dia jadi bisa punya modal cara buat fight back-nya gitu. Menurutku ada momen juga susah, bahkan anak normal gitu. Iya. Jadi memang nggak terfokus, karena ya kita kan hidup kegiatan itu nggak cuma satu ya, banyak banget. Bahkan ada kita aja dibagi kan, kalau di aku dulu tuh kita kuliah tuh ada namanya pembagian aktivitas nih, ada yang namanya ADL kan, activity daily living, ada produktivitas, ada aktivitas persiapan untuk ADL-nya juga, itu kan banyak banget kan. Makanya ya memang apa istilahnya, kita mungkin dirancang itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lumrahnya dilakukan kan. Nah ketika tidak ada kewajiban kita melakukan hal itu, maka secara otomatis kita pasti akan mengabaikan itu gitu.
Makanya kaitannya yang ku alamin pribadi memang dengannya itu, dengan tanggung jawab atau ada hal yang harus dilakukan, baru tuh aku punya kayak dorongan, ayo kita harus bergegas. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya akan lebih low aja gitu untuk ngelakuin itu, kayaknya nggak usah deh, ntar aja gitu. Bangun juga kan, itu kan salah satu transisi, habis bangun habisnya ngapain. Dan itu kan juga kadang kita jadi kayak butuh waktu juga. Masih 7.30, ntar lah 7.45, kan kadang sering kayak gitu kan. Jadi ya memang umum sekali sih Om terjadi kayak gitu. Apakah artinya, maksudnya soal yang terkait yang dirimu bilang soal tanggung jawab, jadi mau mengerjakan transisi aktivitas, apakah artinya untuk anak kebutuhan khusus yang perlu dilatih adalah tanggung jawabnya atau bagaimana? Nah jadi kalau aku mandangnya ya, beberapa kan ada yang mungkin secara anak itu kan punya banyak tipe berbeda-beda ya. Ada yang aku harus bilang, misalkan contoh punya anak yang secara kognitif punya high function, ada yang mungkin lebih low banget gitu kan. Nah itu juga ada perbedaan-perbedaannya, dan mungkin beberapa rata-rata bisa aku gambarin anak-anak berkelas itu lebih gampang mempelajari itu dari pola kan, dari kebiasaan. Makanya beberapa parenting itu sering tuh mereka menetapkan kayak apa istilahnya part-part tertentu nih, kayak kegiatan hari itu ngapa-ngapain tuh udah terjadwal banget, makanya bener-bener tertata lah biar mereka tuh bisa benar-benar hafal dan ingat gitu. Makanya apa istilahnya sih yang sering terjadi itu adalah anak-anak itu kadang jadi nggak punya pemecahan masalah lagi untuk yang lain, atau nggak punya penalaran lain, kayak kalau misalkan aku hari ini nggak begini aku ngapain. Jadi kayak karena semua udah tertata banget. Nah mungkin akan jadi tanggung jawab, atau mungkin anak itu akan mengerti dari sisi behaviornya, atau dari sisi yang tadi ku bilang itu, ketika anak itu memang dia bisa punya kemampuan kognitif yang lebih baik untuk mencerna apa yang kita sampaikan gitu, atau bisa lebih memahami kenapa dia harus mandi, kenapa dia harus makan gitu. Nah itu mungkin akan jadi bentuk apa istilahnya penalaran yang lebih kompleks dibanding mungkin anak-anak yang something, maksudnya belum bisa mencapai itu gitu, untuk dia berpikir bahwa kenapa aku harus ini dan itu gitu sih kalau menurut aku gitu. Kayaknya dirimu mau ada tanggapan. Paling kalau dari akunya itu berarti bisa untuk yang high function ya, maksudnya anak-anak yang punya penalaran tinggi untuk mengajarkan soal tanggung jawab. Betul. Terus kalau misalkan anak-anak yang punya penalaran yang untuk maksudnya lebih rendah, maksudnya yang keterbatasan kemampuan berpikirnya lebih rendah dibanding teman-teman sebayanya, gimana kalau misalnya gitu? Iya sih, tadi kalau yang aku gambarin itu biasanya tuh lebih bisa ngutamain kayak ngebuat ritme aja dulu, kayak pola yang konsisten. Jadi jangan kasih ada gap atau perubahan, maksudnya at least dari satu hari kegiatan tuh anak-anak bisa lebih ngingat dulu nih, kayak ada makan, terus juga ada mandi, ada kegiatan yang sampingannya apa, misalkan jalan kaki, berenang yang mungkin bisa anak lakuin gitu. Karena ya salah satu kita untuk mengingat itu kan adalah mengulang kan, merepetisi itu gitu. Nah nanti ketika anak-anak itu sudah punya apa istilahnya daya ingat yang udah mumpuni nih, udah bisa sedikit-sedikit mandiri, walaupun memang dari 5 mungkin masih 3 lah yang masih harus dibantu nih, tapi kan setidaknya udah 2. Nah mungkin nanti bisa sedikit-sedikit diarahin nih buat kegiatan yang baru yang lain kan. Memang nggak istilahnya mungkin akan jauh lebih lambat banget ngejarnya, karena ya istilahnya pola itu kan juga pasti akan berubah. Kalau misalkan mungkin kayak kita aja, gimana kalau kejadiannya misalkan mamahnya atau pengasuhnya nggak ada, gimana kalau konteksnya pengasuhnya berubah kan, kayak gitu. Jadi ya itu sih yang paling penting adalah menjaga konsistensi ritme atau skema yang udah dibuat dalam satu hari kegiatan kayak gitu. Mana lagi? Paling ini kali ya, tips and trick ketika misalnya itu terjadi pada mungkin pada anak ABK dulu kali ya. Ketika pada anak ABK yang dia mengalami kesulitan transisi gitu. Ya ya mungkin kita bisa tarik topiknya mungkin aktivitas mandi lah ya. Yang paling sulit lah ya, transisi aktivitas mandi gitu. Nah, kita bisa kita bisa menganalisis lah gitu, maksudnya kenapa anak tuh sulit untuk aktivitas mandi kan. Kita perhatiin bahwa ketika anak itu sebelum mandi itu kan suhu stabil,
kondisi mungkin sedang bermain, terus kayak apakah dia punya trauma-trauma tersendiri di kamar mandi, terus apakah dia di saat itu dia sedang senang memainkan sesuatu. Nah itu semua harus di breakdown, semua harus diperhatikan semua. Dan dan anak itu dia bisa sangat detail loh gitu. Maksudnya walaupun ya entah umum entah ABK, anak tuh bisa sangat detail dan kita pun juga perlu detail. Dan itu kalau menurutku ibarat kalau kita tuh kayak lagi mencampurkan ramuan-ramuan itu. Jadi ramuannya kita harus pas gitu. Jadi contoh misalnya nih anak dia lagi senang nih mainin sesuatu. Nah terus tambah dia misalkan punya trauma di kamar mandi. Nah misalkan kita udah selesai nih di permainannya ini gitu. Permainannya kita selesain. Nah tapi dia masih punya trauma di kamar mandi. Itu juga bisa bikin dia sulit buat ke kamar mandi. Atau misalnya di saat itu dia lagi ruangan lagi rame banget misalnya gitu. Ruangan lagi rame banget, terus dia nggak suka dengan suara-suara itu. Nah itu juga bikin dia jadi tantangan besar tuh untuk ke kamar mandi. Bikin dia, walaupun memang sebelumnya misalnya dia mandi itu tantangannya sedikit lah gitu. Tapi ketika ya di momen itu dia lagi nggak mood karena suara yang rame misalnya, mungkin ada speaker yang besar, mungkin ada yang dangdutan tetangga, atau mungkin di rumah ada rame, ada yang nggak suka, itu juga menjadi salah satu ramuan-ramuan yang membuat dia jadi nggak mau ke kamar mandi gitu. Nah jadinya yaudah kita harus perhatikan itu. Nah biasanya strategi aku kalau misalkan yang di situasi itu dia sedang gak nyaman akan sesuatu, biasanya dan memang dia di kondisinya itu ya secara sensorik dia emang lagi nggak oke lah gitu, dia lagi cranky lah gitu, singkatnya. Nah biasanya aku akan coba bypass tuh gitu. Aku akan banyak untuk mempermudah tuh, karena kan dia di kamar mandi itu jadi tantangan besar kan. Apanya yang dipermudahnya? Iya, ya misalkan kan kamar mandi ini tantangannya cukup besar nih. Oke. Kena air itu dia tantangan lebih besar. Nah, habis itu dia di saat itu dia lagi cranky aja, karena tadi ada suara yang gak nyaman. Biasanya kita bisa langsung angkat aja dia. Kita coba deketin, karena kalau misalkan kita ngarahin dia buat jalan dulu, itu ada banyak tantangannya. Pertama, transisi perpindahan posisi itu juga transisi. Terus juga dia dia overthinking juga, dia harus mikir juga, aduh gue mau diapain nih. Jadi sempat ketika kita ngarahin itu dan kondisi dia emang gak suka sama si kamar mandinya, itu juga nanti bikin pikiran-pikiran negatif juga tuh, dia akan makin berkembang kayak gitu. Ini di kondisi yang itu ya, memang dia lagi gak nyaman gitu dengan suara-suara gitu. Dan bisa aku akan bypass ke situ, dan di kamar mandi itu kita bisa permudah, maksudnya mungkin kita bisa biarin dia dulu ngapain dulu, atau misalkan dia di dalam kamar mandi dia nangis, kita bisa coba tenangkan dia dulu dengan mungkin kita mau biarkan atau kita asik sendiri. Nah baru ketika tenang, baru kita siram kakinya misalnya, atau mungkin kita bisa buat permainan, mungkin bisa kita sharing attention ke dia, misalkan dengan misalkan botol gitu ditutup, terus mungkin dibolong-bolongin, terus kita bisa sharing attention, misalnya kayak lihat deh, bisa diginiin loh, atau bisa kayak gitu-gitu. Kita buat bikin dia happy dulu lah. Itu masuk juga tuh dalam penggradasian atau perlahanan perubahan si aktivitas itu. Nah jadi kalau misalkan kamar mandi aja udah air aja udah jadi tantangannya,
Nah, kita jangan nambahin tantangan-tantangan lain gitu, kayak bikin ini kayak kita marahin kayak gitu. Nah, itu juga justru akan makin mempersulit si anak untuk si mandinya itu gitu. Dan itu nanti di pengalaman selanjutnya juga malah makin susah jadinya kalau kita di sebelumnya itu nambahin beban dia. Iya, bebannya bikin dia makin overthinking nanti lanjutnya gitu. Jadi memang walaupun kelihatannya anak itu kelihatan dia belum bisa berpikir kompleks, tapi dia bisa merasakan hal yang kompleks gitu. Hal yang kecil itu bisa sangat mempengaruhi atau sedikit mempengaruhi gitu. Jadi kita mesti perlu perlu meracik istilahnya meracik secara detail juga gitu. Bisa masuk quote nih. Iya. Di akhir ya dia. Closing aja lah. Ini diulang aja. Nggak usah di-cut, langsung taruh di ending. Iya. Aduh. Pertanyaan lanjutannya ini lebih ke arah itu nggak artinya kita memanjakan anak ya. Maksudnya dengan mempermudah tugas jadinya ya anak jadinya maunya digampang-gampangin aja kalau misalkan berganti aktivitas. Bukankah itu malah membuat anak jadi ketergantungan sama kita? Itu bagaimana sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk kata memanjakan tuh menurutku itu terlalu mensimplifikasi ya gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal detail di situ gitu. Jadi ya memang kita perlu juga untuk ningkatin tantangannya gitu. Kita perlu ningkatin tantangannya supaya biar dia supaya dia nggak mudah stres gitu ke depannya. Nah, cuman bukan berarti kita mengabaikan perasaan-perasaannya dia. Itu dua hal yang berbeda. Antara kita melabel dia memanjakan, akhirnya kita mengabaikan rasa sedihnya, rasa ketidaknyamannya, dengan kita fokus untuk meningkatkan tantangan-tantangannya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalkan kita mengabaikan perasaannya dia, melabel dia memanjakan, nah kita tidak memperhatikan aspek-aspek itu tuh, bagaimana sensoriknya, indranya, kebutuhan dia saat ini seperti apa. Nah, tapi kalau kita fokusnya untuk meningkatin tantangannya dia supaya biar dia lebih tough gitu, biar dia tingkat stresnya lebih rendah, kita nggak memarahi dia, kita fokus ke si yang memberatkannya aja gitu, yaitu ya si mandinya itu. Nah, di situ kita bisa coba tingkatin, kita arahin buat mandi. Nah, itu justru bisa meningkatin tingkat stresnya, membuat ambang stresnya lebih tinggi lah gitu, karena kan lebih sulit untuk jadi stres gitu. Nah, dan caranya ya ketika misalnya dia udah yang mentok banget, baru kita bentar dulu, kita biarin dulu, kita tenangin dia dulu. Nah, itu perlu kita perhatikan juga tuh. Maksudnya kemungkinan kan ketika orang tua udah lama mengasuh dia, si anak kan pasti kan dia kemungkinan akan bisa lebih memahami ya batasnya si anak sampai mana, batasnya kapan anak nih kalau udah segini nih nangisnya udah nggak bisa berhenti nih misalnya gitu. Nah kan kemungkinan akan bisa ngeliat ya ketika kita udah sering megang dia. Nah, itu buat jadi batasan-batasan yang buat jadi modal untuk ningkatin ambang stresnya tadi kayak gitu. Masih berarti dalam artian memanjakan itu lebih karena ini nggak sih, bisa dikatakan bahwa ya kita menyesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan anaknya dulu. Ketika misalkan dia punya kesulitan untuk mandi, udah kita permudah dulu kemampuan aktivitas mandinya, tapi bukan berarti nanti cara mandinya seperti itu kan terus. Ketika dia sudah mulai sudah mulai tahu gambarannya, sudah mulai makin bisa dengan aktivitas mandi yang levelnya mudah, nanti bikin lebih sulit lagi, kayak misalkan jalannya
ke kamar mandi jalan sendiri ya, atau misalkan mungkin oke, digendong terus 5 langkah mau ke kamar mandi kamu turun terus baru jalan kayak gitu. Mungkin lebih ke arah situ ya. Soalnya kalau aku mungkin ya sharing juga sih, menurut aku kata manja itu bukan selalu harus dilihat sebagai sesuatu hal yang buruk. Maksudnya kan ada banyak orang dewasa atau orang tua yang mengatakan, ih anaknya dimanjain pasti nanti anaknya jadi lemah, jadi lembek kayak gitu. Padahal ketika kita melakukannya dengan terukur, dalam artian kita punya pertimbangan dan alasan tertentu, kita melakukannya karena berusaha untuk mengurangi tantangannya sehingga bisa lebih sesuai dengan kemampuan anaknya. Kayak misalkan anaknya belum bisa megang alat tulisnya lama-lama, ya udah megang alat tulisnya sebentar, 1 detik doang atau 2 detik. Anaknya malah kan nggak mau, ya udah kita bikin sesuatu yang berkaitan dengan pensilnya. Dia suka kendaraan, pensilnya kita bikin sebagai bahan yang dipindahkan dari stasiun satu ke stasiun yang lain. Kita bikin pensilnya itu jadi sesuatu yang menarik buat anak. Jadi kan kesannya bukannya memanjakan sehingga akhirnya tugasnya tidak dikerjakan, tapi menyesuaikan tingkat kesulitannya itu untuk dengan anaknya sehingga anaknya jadi lebih bisa mengerjakan, sehingga pada akhirnya lebih banyak pengalaman berhasilnya daripada pengalaman gagalnya kayak gitu. Kalau aku sih seperti itu sih ngeliatnya. Jadi memang yang mungkin yang aku coba ini ya, coba istilahnya jadi POV-nya si orang tua gini yang memang menganggap bahwa anak ini menjadi manja. Nah mungkin bisa jadi adalah ketika si anak ini memang dia nggak pernah dikasih tantangan sama sekali gitu. Nah ketika si anak ini dia tidak dikasih tantangan sama sekali, memang pada akhirnya nanti sensitivitas juga akan lebih tinggi, ambang stresnya akan lebih rendah, akan mudah terjadi stres karena memang dia nggak pernah dikasih tantangan gitu. Jadi memang kita harus benar-benar racikannya pas lah gitu. Racikannya harus pas lah gitu. Jadi kita nggak bisa tuh kayak nge-label anak nanti dia manja jangan. Terus jadi kayak benar-benar mengabaikan perasaannya semua. Nggak bisa gitu. Tapi kita juga nggak bisa semuanya kita penuhi dan kita nggak beri tantangan. Jadi kita juga nggak bisa gitu juga. Jadi kita yang benar-benar harus balance, racikannya harus benar-benar pas banget kalau kita mau ngomongin ideal. Kalau aku sih gitu. Kalau menurut Lutfi? Iya sebenarnya kalau aku ya ngelihatnya betul memang untuk melabeli manja itu kan adalah ketika kita mengeksibisi atau kita mengeliminasi semua tantangannya kan. Jadi ya kayak tadi misalnya kita gambari mandi gitu ya. Kalau misalkan tadi kan Om Afi cerita ya dia yang mempermudah proses ke kamar mandi kan, tapi saat di kamar mandi kan itu tetap menjadi tantangan bahwa ya biarkan anaknya dulu kayak meramu bagaimana caranya supaya dia lebih mungkin bisa lebih enjoy, bisa lebih tenang buat ngelakuin kegiatan yang diarahkan kan, sebelum akhirnya baru kita laksanakan gitu. Nah ketika kita manjakan tuh kan misalkan kita kamar mandiin, kita mandiin semuanya pokoknya kita beresin, keluar udah jadi, udah tinggal main lagi kan. Jadi benar-benar gak ada tantangannya sama sekali. Dan bahkan ku lebih suka ketika tadi ada kata-kata penggradasian. Nah itu yang menurutku adalah concern yang paling tepat gitu untuk menggambarkan transisi kegiatan. Bahkan ku sering sekali bilang memang bermain sama anak-anak itu tuh, ini kita ngomongnya main dulu ya karena biar lebih gampang aja. Karena kalau main nih misalkan kita lagi ngelakuin satu kegiatan, contohnya anak-anak itu lagi suka nyusun-nyusun balok, misalkan kita udah punya kegiatan nih, kayak udah punya bayangan kita hari ini mau ngejepit misalnya gitu. Kita nggak bisa misalkan nekenin ego kita dulu nih, ya udah nanti pokoknya sampai momentumnya kira menurut kita beres, anak kita pindahin, kita alihin tuh permainan yang kita mau. Ku justru lebih suka ketika terjadi itu secara natural aja. Kalau misalkan kayak ngeliat anaknya lagi kemana, terus misalkan lagi suka manjat nih, yaudah deh berarti kita mainnya ke atas yuk, misalkan sambil nanti baru dikit-dikit tambah-tambahin. Jadi biar kesana tuh nggak yang langsung langsung semuanya tuh udah terjadi gitu, udah tinggal ngikutin aja skemanya. Jadi biar anak itu bisa lebih kenal dulu lingkungannya, biar anak itu bisa lebih terbiasa dulu, baru kita tambahin tuh tugasnya sedikit-sedikit. Nah kalau kita kaitin sama kamar mandi tadi itu basicnya juga sama. Jadi memang penggradasian itu adalah kita cari dulu kan letak
permasalahan takutnya ini, karena memang yang tadi Om Afi juga bilang udah disebutin kan, masalahnya lumayan kompleks ya, dari sensoriknya kah, dari permasalahan psikologis dan traumatis yang lainnya kan yang kita nggak tahu ya. Nah itu tuh juga harus jadi concern, apalagi nggak hanya itu aja sih, mungkin dari proses preparasinya ya memang dia masih punya tontonan yang menyenangkan juga yang belum bisa diakhiri gitu. Kuat banget ya biasanya kalau gadget. Betul, dan itu kan juga salah satu apa ya istilahnya, salah satu tantangan besar juga nih. Makanya dan siapa yang memberikan pertama kali itu kan juga ya, betul. Ya parentsnya juga ya. Ya betul. Jadi harus bertanggung jawab juga gimana cara untuk betul. mentransisikan itu. Betul. Nah makanya kan dalam bermain itu kan ada istilahnya negosiasi ya. Kalau mungkin untuk anak-anak yang mungkin sudah bisa nih untuk diberikan arahan seperti itu, tapi kan kalau untuk anak yang nggak bisa, ini kan akan jadi kendala sekali gitu. Jadi memberikan bantuan itu memang nggak selamanya kita memanjakan. Justru kita ingin lebih apa istilahnya, yaudah nih kan kita tahu nih concernnya, mungkin contoh anak yang takut air misalnya, oh yaudah concernnya berarti kita gimana cara supaya anak ini bisa enjoy dulu nih sama air. Kalau misalkan kita kayak tadi nih Om Afi gambarinnya, kita permudah ke kamar mandinya, menurutku itu nggak masalah, karena ya ketika nanti anak itu udah mulai enjoy sama air dan kamar mandi, itu langkah step itu pasti nggak perlu kita suruh, anak pasti udah mau kan. Karena kekhawatiran ketakutan itu tuh udah tertutupi dengan pengalaman dia yang kita kasih nih selama main. Makanya penggradasian itu bukan semata-mata kayak apa ya istilahnya, buat sebagian orang tua yang masih pernah aku pegang tuh ngerasanya kayak itu tuh lama banget, kayak jadi kenapa nggak langsung aja, kenapa nggak misalkan emang nggak boleh kalau misalkan langsung kita kenalin aja nih ke kamar mandi, kita siram pakai air. Aku bilang ya kenapa nggak ya, karena memang anak-anak itu kan juga apa istilahnya masih berupa masih kertas kosong, belum yang bener-bener bisa apa ya ngegambarin utuh rasanya terkena air tuh apa, dan sensasinya itu tuh apa sih dampak dari air gitu, bisa basah, bisa segala macam gitu ya. Terkadang yang kita luput itu adalah kita menyamakan persepsi rasa yang kita terima dengan anak. Nah itu kan berbeda. Dan aku sering banget ngelihat kayak ada beberapa mungkin kayak anak nih yang lagi tantrum banget, terus misalkan dia baru datang gitu, biasanya kan ada beberapa parents yang baru sampai langsung suruh kamar mandi, padahal kondisinya mungkin masih tantrum nih, masih marah-marah. Jadi itu bukan apa ya istilahnya, kita bukan kita mempercepat menyelesaikan masalah menurutku, bahkan itu akan menambah beban yang lainnya, karena kita aja belum menyelesaikan stresor nangis dia yang pertama ini, di kamar mandi tambahkan beban lagi dengan yang tanda kutip ya kita nggak tahu anak itu tuh punya problematik apa juga nih nantinya. Apa ya, mungkin setelah kita podcast juga aku juga belajar gitu ya tentang kita tuh nggak boleh memaksakan kehendak yang kita inginkan untuk anak itu terima gitu. Aku tadi pagi dapat juga tuh anak nangis, datang kondisinya ngantuk karena baru dibangunin ya kan, terus orang tuanya kekeh gitu harus masuk karena udah telat, misalkan udah jam 7:30. Aku bilang sama orang tuanya gini, nggak apa-apa mam, bentar dulu aja, biarin dia mau apa. Terus orang tuanya iya, tadi pagi kan orang tuanya juga marah karena anak nonton TV, baru datang nangis nonton TV, tapi masih sambil nangis gitu. Aku bilang udah biarin aja, nggak apa-apa, nonton TV dulu aja sebentar, biarin. Mungkin dia juga masih butuh regulasi sebentar, masih recharge energi dulu deh, sampai bener-bener agak kalem, baru tuh udah mulai agak nangis dari jadi ya udah tuh, yaudah bentar ya, aku ambil mainan boleh nggak? Aku ke ruangan dulu ngambil foam, sama itu aku pilih mau main ini nggak, mau main foam atau main Lego, aku bilang gitu. Terus dia ngambil Lego, mau main Lego, mau main di sini apa main di dalam? Main di dalam, baru mau ke dalam. Jadi ya kita harus benar-benar menggradasi itu dengan matang gitu, karena satu langkah yang salah ini nanti akan ngebuat berantakan sampai ending gitu. Karena ya yang tadi ya, anak itu kan masih kertas kosong, dan kapasitas untuk penampungan sensorik dan segala macam itu kita nggak bisa patok. Dan kalau anak itu udah meltdown, udah overwhelm atau udah overload, itu yang udah istilahnya kita udah nggak bisa maksain apa-apa lagi nih. Kita cuma bisa nenangin anak, gimana anaknya bisa kalem. Nanti mungkin main bisa, tapi mungkin nggak akan sebanyak itu. Jadi yang paling perlu diperhatikan dalam transisi aktivitas itu adalah penggradasian yang matang, terutama buat anak-anak berkebutuhan khusus gitu menurut aku. Dan aku jadi kepikiran kalau memang soal masalah gradasi
itu sesuatu yang sifatnya mungkin kelihatan mudah tapi itu butuh skill juga atau butuh keterampilan juga. Kayak seandainya anaknya tadi kasus Lutfi ditawarin mainan, mau mainan yang mana, terus habis itu jadi mau main di mana. Nah bisa aja anaknya kan jawabnya mau main di sini sambil nonton TV. Gimana caranya bisa untuk transisi akan hal itu, kan itu butuh juga sebuah keterampilan dan butuh kerelaan untuk mau lebih lama. Cuman aku setuju sih, maksudnya mungkin kalau dari aku sih ngebayanginnya kalau seandainya dia anaknya tetap mau main di situ, kayak yaudah boleh main di sini tapi misalkan ininya sedikit. Kalau main di kelas di dalam ruangan formnya boleh lebih banyak kayak gitu. Misalnya masih mau nolak lagi, kita bisa tanyain juga, emang kamu nonton apa, itu film apa, kayak gitu. Berusaha untuk ngobrol dengan apa yang tertarik sama anak. Oh iya oke, itu ada beruangnya main sama anak perempuan ya, lucu banget ya. Oh itu namanya Masya ya, itu Masya and the Bear ya, kayak gitu. Terus boleh nggak kita gambar Masya and the Bear ya pakai foam di dalam ruangan kayak gitu. Oh dia masih nolak lagi kayak gitu. Yang sering terjadi kan adalah ayo cepat kayak gitu, ayo masuk sekarang, pokoknya masuk katakannya sama kayak gitu. Dan di sini aku cuma kayak ngelihat dia mau nggak mau, berarti kita harus turunin lagi, kayak misalkan oh ya boleh nggak kamu nonton tapi misalkan volumenya dikurangin kayak gitu, boleh nggak nanti misalkan aku hitung sampai 10 baru nanti dimatiin, atau kita tekan tombol power matinya sama-sama kayak gitu. Dan menurut aku kenapa aku ngomong kayak gini, karena menurutku menurunkan sebuah tantangan atau sebuah tugas itu memang kelihatannya mudah, tapi ketika dipraktekkan itu butuh keterampilan yang benar-benar kita butuh kematangan emosi dan melihat situasi, supaya ketika mau menurunkan tugas itu memang ya kadang-kadang kita bisa aja diem dulu mikir apalagi yang bisa dilakuin, dibanding kita memaksa atau mengulang hal yang sama kayak pokoknya ayo kita ngedengar sesuatu hal yang sama, itu pasti akan membuat tingkat stres jadi makin tinggi. Maksudnya dengerin kata mungkin ya beda halnya, misalkan pokoknya ayo gimana kalau sekarang bentar lagi ya nanti kita main di sana, ada maksudnya kalau mulai dipikir-pikir ketika ada perubahan kalimat itu membantu anak supaya stresnya nggak makin tinggi. Nah itu menurutku sesuatu yang butuh untuk dipelajari kita sebagai orang dewasa, maksudnya karena balik lagi ya, kita orang dewasa kita udah punya keterampilan yang lebih baik dibandingkan anak yang mungkin dia butuh pengalaman yang lebih banyak lagi supaya bisa lebih matang emosinya, supaya lebih bisa matang kognitifnya kayak gitu. Jadi kayak dari aku sih lebih ke arah itu sih, penekanannya soal gradasi itu ya, kita harus siap-siap kalau anak nolak kamu mau ngomong apa lagi. Kalau mau ditolak terus apa yang bisa kamu lakuin lagi. Sebenarnya itu yang jadi tantangan orang dewasa kan. Misalnya, apa nih selanjutnya kalau misalkan nggak masuk apa nih, mau ngomong apa nih, habis itu ngapain lagi nih. Sebenarnya kadang kan orang dewasanya juga yang sebenarnya bingung kan. Yang jadi tantangannya seperti dan itu. Aku ngeliatnya sih itu nggak bisa cuman kita akan butuh gradasi, enggak, pada prakteknya pasti akan butuh latihan juga. Bahkan kita bisa aja kayak tarik nafas, kayak apa lagi yang bisa dilakuin, nggak apa-apa, soal kita pasti butuh jeda untuk bisa nyari apa lagi ya celahnya, atau misalnya dia mau cari ramuan kata apa lagi yang bisa membantu anak ini ya untuk bisa transisi ya dan ditolak pun juga nggak apa-apa. Misalnya kita nawarin mainan, dia nggak mau pun juga nggak apa-apa. Oh nggak mau ya udah. Kadang kan yang jadi tantangan adalah kalau nggak mau akhirnya dipaksa, karena kita bingung juga kan. Mungkin terdapat ego juga nih, waduh gue ditolak lagi gitu kan. Nah hal-hal seperti itu sih emang harus belajar ya, dan menurutku emang kalau marah emang egonya harus diturunin sih. Kalau emang nggak mau ya udah gitu. Aku paling jadi sedikit tips aja sih, mungkin nggak tahu bisa jadi enggak juga. Kayak kalau ditolak, main ini nggak mau, mainan beruang nggak mau, mainan bola gimana, nggak mau, mainan mainan bubble, nggak mau, mainan foam, nggak mau. Tapi setidaknya dari penolakan itu dia udah mulai nih teralihkan, mungkin dari yang tadinya nonton terus jadi ngejawab jawaban kita, itu sebenarnya udah peluang kayak gitu. Jadi kayak penolakan itu mungkin bisa dijadikan sebuah hambatan atau jalan buntu, tapi sebenarnya kita bisa jadikan itu tangga untuk kita ngelihat bahwa setidaknya perhatiannya dia udah mulai ke kita nih kayak gitu. Kira-kira langkah kecil apa lagi yang bisa untuk narik perhatiannya dia lagi ya kayak gitu. Dan kadang abis itu lama juga explore sendiri ya. Explore main sendiri lama-lama gitu. Setuju sih kalau dari akunya sih.
karena yang nggak tahu sih kegelisahanku juga soalnya seringkali pembelajaran itu dibawa untuk langsung diajarkan kepada anak tanpa anak kayak dapat waktu atau maksudnya ya kesannya kayak cuman pengajaran tradisional, ini ada materi ini langsung diajarin tanpa ngelihat kondisi anak, tanpa anak dibikin tertarik dengan materi yang dibawa, tanpa anak dibikin merasa butuh dengan materi pembelajaran yang akan kita bawa, yang sehingga ketika anak senang dengan pelajaran, oh ternyata main form itu menyenangkan, oh ternyata dengan main form aku bisa mengenal huruf, oh ternyata dengan main form aku tahu sedikit, aku bisa tahu banyak, aku bisa tahu angka, aku bisa tahu berbagai macam hal-hal yang lain kayak gitu, dimana anak jadi punya motivasi internal buat belajar, dan itu menurutku sebuah hal yang penting juga dalam kaitan dengan transisi aktivitas, dimana anak ya mungkin kesannya agak remeh-temeh tapi istilahnya mungkin itu yang bentuk kayak sederhana dari tanggung jawab bahwa anak ngerasain aktivitas yang berikutnya adalah sesuatu yang memang dia butuhkan kayak gitu, atau dia jauh lebih siap kayak gitu. Lebih ke arah situnya sih kalau dari aku pun, pandangan lain juga nggak apa-apa sih. Setuju. Udah kayaknya udah mulai di penghujung berarti. Dari setuju. Setuju tuh diem. Karena udah rampung, udah itu udah tutup itu, udah kau tambahin lagi udah makin buyar, udah tepat itu konklusi yang mantap. Oke, ada kata-kata penutup mungkin atau Kata-kata ya. Tips and tricksnya sih utamanya adalah penyelesaian. Ketika ingin transisi ya. Pertama, misalkan dia lagi asik apa, kita selesain. Ya misalkan dia dikasih video. Kita kasih cara gimana biar dia selesai misalnya, atau kita lihat misalkan dia tinggal 2 menit lagi atau 1,5 menit lagi, yaudah kita biarin dulu sampai selesai dulu. Nah, di fase dia yang entah dia udah selesai nonton atau dia naruh dulu, dia ngeliat, atau di fase dia itu selesai nih, kemungkinan dia akan ada nyari atau apa. Nah, itu fase-fase yang oke tuh untuk kita mulai aja aktivitasnya, mulai transisinya. Jadi kita selesaiin dulu sih yang dia senangi. Nah, habis itu juga sama kayak mandi nih. Jadi tantangan misalnya tadi ya, balik lagi ya. Nah, utamanya kita selesain dulu nih masalah utamanya. Jangan kita tambahin masalah lagi gitu, dalam artinya marah-marah tadi gitu. Jadi kita suruh dia gimana kita ngemulainnya, kita mulain dulu, dan gimana yang penting selesai dulu aja gitu. Jadi ya mungkin sabunannya hari ini sedikit dulu nggak apa-apa, yang penting selesai dulu gitu, karena ketika anak udah merasa selesai itu akan membuat kelegaan bagi dia gitu, entah selesai aktivitas yang dituju atau aktivitas yang lagi disenangi. Jadi kunci adalah selesai juga video kita. Oke. Udah selesai dong berarti. Maksudnya mendekati akhir kan bisa diselesaikan, masih ada kata penutup. Siap. Dari ini Lutfi. Ya, kalau aku sih kuncinya pertama ya memang sabar, karena untuk kita ngajarin anak itu tuh bukan kayak kita ngajar orang dewasa yang memang udah paham banget esensi kegiatan dan tanggung jawab ya. Karena ya anak-anak itu kan masih sifat eksploratif, menemukan siapa dirinya juga. Jadi ya ketika dia menemukan sesuatu yang nyaman, pasti akan sulit banget lepas dari itu. Ya kita pun sama, ketika kita udah suka sama makanan A, makanan B, ketika ditawarkan opsi C yang kita nggak tahu, kita kan menolak kan. Dan itu yang terjadi, dan butuh kesabaran juga dan butuh waktu untuk kita akhirnya menyukai makanan yang lain gitu. Dan itu yang harus jadi concern juga, bahwa melatih anak itu untuk bisa mungkin ya secara basic itu teratur atau mungkin mandiri untuk melakukan kegiatan dari kegiatan 1 dan kedua, dan selanjutnya itu juga harus benar-benar telaten, dan dibutuhkan gradasi atau istilahnya pengenalan yang bertahap, dan mungkin ya harus memahami juga si perasaan si anak. Jadi jangan maksudnya kita memaksakan kehendak kita untuk menyelesaikan yang notabene anak ini juga belum selesai dengan urusannya, yang berakibat nanti dia akan mengabaikan juga apa yang kita mau, karena nganggap bahwa mandi itu adalah kegiatan aja, bukan sesuatu yang wajib gitu loh. Dan
Yang ku harapin itu semoga bisa jadi concern juga bahwa kegiatan kecil yang menurut kita mudah itu juga punya banyak banget aspek yang perlu digali ya. Anak-anak itu kan juga istilahnya kayak kita nih, punya tubuh juga, punya sensorik yang kompleks, juga punya daya kognitif juga. Jadi kita harus bisa bermain juga untuk itu, bisa sabar dan bisa lebih apa istilahnya concern sih terkait kebutuhan anak. Jadi biar apa istilahnya hasilnya bisa memuaskan. Jadi yang kayak Mafi bilang tuh bener banget. Jadi biarpun satu hari dalam 5 aktivitas kita baru bisa ngejalin satu, ya itu nggak apa-apa. At least anak itu punya pengalaman dari 5 itu. Nanti bertahap mungkin bisa jadi 2, 3, 4, dan 5. Dan at least nanti bisa berjalan secara utuh gitu. Mantap. Kalau aku ngelihatnya apa yang soal kayak kasus Mandi, di dirimu juga kasus anak yang baru bangun, dalam artian apa yang kita lakukan, kita melihat bahwa anak yang menolak transisi aktivitas adalah bentuk ketidakberdayaannya dia. Jadi yang dilakukan adalah tadi kayak udah coba dibikin kenalin dulu airnya, coba dibantu untuk selesaikan aktivitasnya dulu baru mandi, atau kayak dirimu tadi kayak coba udah kasih nonton TV dulu kayak gitu, terus habis itu coba ditawarin sebuah pilihan buat dia kayak gitu. Dan aku ngelihatnya adalah artinya kita berusaha untuk membuat anak yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Nah, seberapa bisa kita membuat anak bisa jadi lebih berdaya, bantuan-bantuan apa yang bisa kita berikan kepada anak. Nah, itu adalah menurutku sebuah seni yang memang nggak ada jawaban yang pasti. Maksudnya pasti kadang-kadang mungkin malah salah, anak malah makin meltdown. Dan menurutku sih itu hal yang wajar, nggak apa-apa. Tinggal bagaimana kita bisa ngelihat lagi, kita boleh coba untuk fokus bagaimana cara membuat anak lebih berdaya. Bahkan kalaupun memang ternyata kondisi kontrol emosi kita memang saat itu tidak memungkinkan, hal yang lebih bijak adalah ya kita mundur dulu, meninggalkan. Oke, kita udah benar-benar di akhir. Jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih untuk nonton sampai di akhir video. Jangan lupa juga like-nya, komennya juga. Kalau buat teman-teman mungkin ada bahasan topik yang ingin disampaikan atau mungkin ada kritik dan saran buat kita terima selama bagus sih. Ada note-nya kecil. Selama bagus. Enggak, oke, kita terbuka. Tapi bener kan? Pasti kita stres juga kalau ini begini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, guys. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye.